Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Asrinti Syahani, mahasiswi peminatan K3 semester 5, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan judul Hubungan Intensitas Kerja saat menggunakan smartphone dengan kejadian carpal tunnel syndrome pada mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, untuk selanjutnya, menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi pada tahun 2022, 89% atau sekitar 167 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan smartphone. Peningkatan dari kecanduan penggunaan smartphone, menurut dari penelitian Karakorlu dan kawan-kawan 2022, dalam kehidupan sehari-hari penggunaan smartphone ini dapat meningkatkan resiko dari carpal tunnel syndrome. Lalu untuk selanjutnya, definisi carpal tunnel syndrome. Menurut Figuria 2018 dalam Yafizran 2022, CTS merupakan sebuah kondisi medis umum yang dapat menyebabkan nyeri, mati rasa, dan kesemutan di tangan dan lengan seseorang yang mengalami CTS. Jadi, definisi carpal tunnel syndrome adalah sekumpulan gejala akibat dari nevus medianus pada pergelangan tangan yang tertekan disebabkan dari adanya penyempitan terowongan karpal hingga dapat mengakibatkan parestesia atau kesemutan, mati rasa, nyeri, hingga kelemahan pada distribusi nervus medianus pada tangan. Kejadian CTS dapat mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas dalam bekerja dan tangan akan mengalami kelumpuhan jika tidak dilakukan pengobatan segera menurut Gaisani dan kawan-kawan 2021. Untuk selanjutnya, faktor resiko di sini ada faktor resiko CTS. Di sini ada durasi, indeks massa tubuh, gerakan berulang, postur tangan, riwayat penyakit yang terdiri dari fraktur dan diabetes mellitus. Untuk durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan. Durasi penggunaan smartphone dalam jangka waktu lama dengan posisi pergelangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan cedera berulang. Menurut penelitian dari Syahrani dan Syahri 2021, ditemukan bahwa penggunaan smartphone selama 2 jam per hari atau lebih secara signifikan berkaitan dengan perkembangan dari CTS. Selain itu, pengguna yang menghabiskan waktu selama 5 jam atau lebih menggunakan perangkat elektronik mengalami perubahan pada middle nerve dan carpal tunnel yang membuat mereka beresiko lebih tinggi untuk terkena CTS. Lalu indeks massa tubuh. Di sini seseorang yang memiliki tubuh gemuk akan mempunyai resiko 2,5 lebih tinggi dibandingkan orang yang mempunyai tubuh yang ideal. Menurut penelitian dari Basuki 2016, bahwa orang obesitas dapat menjadi faktor risiko terjadinya CTS. Karena orang yang obesitas atau orang dengan IMT tinggi akan terjadi peningkatan volume darah ke bagian ekstremitas atas tubuhnya sehingga meningkatkan pompa pembuluh darah vena di sekitar sinovial dari terowongan karpal. Jadi ada tekanan yang tinggi di terowongan karpal dan bisa menimbulkan gejala carpal tunnel syndrome. Lalu gerakan berulang. Gerakan berulang ini merupakan suatu kesatuan gerakan yang memiliki sedikit variasi dan dilakukan setiap beberapa detik secara berulang sehingga bisa menyebabkan terjadi kelelahan dan ketegangan di otot tendon. Menurut Aprilia dan kawan-kawan 2021. Lalu untuk postur tangan, pada postur yang tidak ergonomis dapat terlihat berupa fleksi dan ekstensi dengan gerakan tangan yang terus-menerus, maka bisa menyebabkan penekanan pada area tangan dan pergelangan tangan. Dan menurut penelitian dari Syahrani dan Syahri 2021, ditemukan bahwa orang yang menggunakan smartphone dengan kedua tangan memiliki 7 hingga 8 kali kemungkinan mengalami CTS daripada orang yang menggunakan satu tangan. Selain itu juga ditemukan bahwa penggunaan smartphone untuk chatting bisa menghubungkan terjadinya CTS. Lalu riwayat penyakit ini di sini riwayat penyakit dapat memberikan kontribusi terhadap carpal tunnel syndrome. Yang pertama, fraktur. Terjadinya tendinitas akibat fraktur atau dislokasi tulang juga dapat memperparah terjadinya CTS. Lalu diabetes mellitus di sini carpal tunnel syndrome ini juga sering terjadi berkaitan dengan kelainan yang menimbulkan demyelinasi atau kelainan saraf iskemik seperti diabetes mellitus.
timbulnya neuropati pada penderita diabetes tidak tergantung pada kadar gula darah, tetapi pada lamanya si penderita mengidap diabetes. Jadi semakin lama menderita diabetes, maka semakin tinggi pula rasa kesemutan itu muncul. Selanjutnya untuk pencegahan CTS. Di sini menurut AIZID 2011 dalam Fitriani 2012, upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membiasakan pergelangan tangan dalam keadaan lurus atau netral. Yang kedua, gunakan semua jari-jari tangan dalam memegang suatu benda. Dan ketiga, ketika di sela-sela kesibukan, usahakan mengistirahatkan tangan tiap 5-20 menit. Lalu yang keempat, selalu lakukan latihan perenggangan otot-otot tangan dan lengan bawah. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini variabel independennya ada indeks massa tubuh, durasi, postur tangan, gerakan berulang. Dan untuk variabel dependennya itu kejadian carpal tunnel syndrome. Baik, untuk selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode pendekatan cross-seksional. Cross-seksional adalah studi yang mempelajari tentang korelasi antara faktor independen dengan faktor dependen dengan pengumpulan data secara bersamaan dalam satu waktu menurut Masturah dan T. 2018. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berada di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang kemungkinan saya akan mengambil sampelnya itu sebanyak 100 orang. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Amrudin dan kawan-kawan 2022, pemilihan sampel secara purposive adalah proses pemilihan sampel sesuai dengan tujuan peneliti. Pengambilan subjek tidak didasarkan pada strata, random, geografis, tetapi berdasarkan tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner pengukuran keluhan subjektif CTS, yaitu berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan Boston Carpal Tunnel Questionnaire. Lalu ada Palin Test untuk pemeriksaan CTS, lalu ada RULA, Rapid Upper Limb Assessment untuk menghitung postur tangan, lalu ada juga timbangan berat badan dan meteran untuk mengetahui indeks massa tubuh responden. Dan menurut Yafizran 2022, Boston Carpal Tunnel Questionnaire itu mempunyai 11 pertanyaan terkait dengan keluhan yang dialami responden. Setiap pertanyaan itu terdiri dari skor 1 hingga 5. Lalu untuk teknik pengumpulan data di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data menurut Sugiono itu data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder itu merupakan data primer yang diperoleh dari orang lain atau data primer yang sudah diolah lebih lanjut, disajikan baik oleh pengumpul data primer ataupun oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi mengenai identitas responden, pertanyaan seputar faktor yang berhubungan dengan kejadian carpal tunnel syndrome saat menggunakan smartphone pada mahasiswa melalui wawancara, observasi, lalu kuesioner Boston Carpal Tunnel Questionnaire dan Palin Test untuk pemeriksaan CTS. Lalu untuk data sekundernya, sumber dokumen dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian dan buku-buku lain yang sesuai dengan masalah penelitian ini. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan dari jurnal-jurnal yang saya jadikan sebagai referensi pada proposal ini, penggunaan smartphone secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi diri sendiri, sehingga kesadaran dan penerapan ergonomi yang baik dapat mencegah timbulnya carpal tunnel syndrome. Jadi, mari gunakan smartphone dengan bijak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.